Pemirsa, setelah perjanjian Likerjati disahkan, dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus. Belanda mengingkari kesepakatan dalam perjanjian Likerjati tersebut. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Van Book yang menyatakan bahwa Belanda tak lagi terkait dengan perjanjian tersebut. Indonesia dan Belanda, akibatnya konflik antara dua negara kembali memanas. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, para founding father negeri ini saat itu ingin ada pengakuan terhadap Indonesia dari negara lain. Di akhir Agustus tahun 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killer ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober tahun 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Dalam masalah ini, pemerintah Inggris atau Britania Raya sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia berperan sebagai pihak penengah. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoogeveen pada tanggal 14 sampai dengan 15 April tahun 1946. Namun, perundingan tersebut gagal karena Belanda hanya mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Sementara Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Pemerintah kerajaan Belanda tidak setuju dan menawarkan opsi bahwa Indonesia akan menjadi negara bawahan dalam persemakmuran Belanda. Sultan Syahrir sebagai wakil delegasi Indonesia tentu saja menolak mentah-mentah. Indonesia ingin kedaulatan penuh. Dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober tahun 1946. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Likerjati yang diadakan pada tanggal 11 November tahun 1946. Tidak diketahui secara pasti alasan Sultan Syahrir memilih Likerjati sebagai tempat pertemuan bersejarah itu. Namun, lingkungan tersebut menawarkan panorama indah di Gunung Ciremai yang diharapkan mampu meredam ketegangan pada saat itu. Perundingan Likerjati selesai pada tanggal 15 November tahun 1946 dan baru ditandatangani keduanya pada 25 Maret tahun 1947. Dalam rentang waktu tersebut, para delegasi melakukan perbaikan isi perjanjian agar kedua belah pihak menemui titik temu. Latar belakang terjadinya perjanjian Likerjati ini disebabkan oleh masuknya Afnei atau Elite Force Netherlands East Indies adalah pasukan sekutu yang menjalankan tugas pasca perang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua yang diboncengi nikah ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, salah satunya ditandai oleh peristiwa 10 November di Surabaya. Perjanjian tersebut disepakati pada rapat penutup pukul 13.30. Adapun isi dari perjanjian Likerjati tersebut adalah sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negeri Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Adapun tokoh yang terlibat dalam perundingan tersebut di antaranya delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Aka Gani, Amir Sarifuddin, Susanto Tirto Projo, Muhammad Ruh, dan Ali Budiarjo. Sementara delegasi Belanda diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur W.S. Kemerhal, Haji Van Book, serta F.D. Baer. Dan delegasi Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killer. Pemirsa, setelah perjanjian Likerjati disahkan, dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus. Belanda mengingkari kesepakatan dalam perjanjian Likerjati tersebut. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Van Book yang menyatakan bahwa Belanda tak lagi terkait dengan perjanjian tersebut. Pernyataan yang dikemukakan Van Book pada tanggal 20 Juli tahun 1947 inilah yang memicu agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Setelah diusut, pelanggaran perjanjian ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Akibatnya, konflik antara dua negara kembali memanas. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Pasti bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, menuju bahagia, bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya.
pada tanggal 15 Juli 1947, Jenderal Van Mook mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi yang telah disepakati. Die in deze rijke en veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die talloze. Namun, pihak Belanda merasa tidak bersalah atas pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan begitu, Belanda mendatangkan militernya dengan berdalih bahwa Republik Indonesia dan Belanda adalah negara kesatuan yang berada di bawah Ratu Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 20 Juli 1947, melalui Jenderal Van Mook, Belanda mengumumkan adanya agresi militer Belanda yang akan dilakukan di Sumatera, Madura, dan Jawa, termasuk di daerah Malang, Jawa Timur. (21 Juli 1947) Belanda melakukan operasi militer yang dilancarkan di Sumatera, Jawa, dan Madura. Operasi ini mereka sebut dengan nama Operasi Produk, yang mana operasi produk ini bertujuan untuk menghidupkan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan perkebunan Belanda yang telah berhenti beroperasi, terutama di Pulau Jawa bagian timur. Kala itu, Belanda berusaha untuk menghidupkan kembali 40 perusahaan gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh, dan 3 perkebunan kian. Hal ini dilakukan agar Belanda bisa menghasilkan kembali produk-produk yang dapat dijual di pasar domestik, sehingga mampu menambah kas Belanda yang telah mengalami kerugian besar akibat Perang Dunia Kedua. Dalam operasi produk atau yang dikenal dengan agresi militer Belanda pertama ini, pasukan militer Belanda pimpinan Jenderal Van Mook mengerahkan pasukannya ke sejumlah daerah yang telah ditetapkan sebagai operasi militernya. Salah satu tempat yang menjadi sasaran operasi militer adalah wilayah Malang, Jawa Timur. Untuk merebut wilayah Malang, Belanda mengerahkan pasukan Brigade 10 Kenil di bawah pimpinan Mayor Jenderal Bay yang bergerak dari Surabaya menuju kota Malang. Selain itu, untuk menambah kekuatan militernya, Belanda juga mengerahkan Brigade Marinir di bawah pimpinan Brigade Marinir W.A.J. Roelof Sr. Namun, sebelum Belanda masuk dan menguasai wilayah Malang, Brigade 10 Kenil ini melakukan pergerakan ke sejumlah kota yang berada di Jawa Timur. Di wilayah Sidoarjo misalnya, walaupun mendapatkan perlawanan sengit dari para pejuang Indonesia wilayah Sidoarjo, karena kalah dalam persenjataan, militer Belanda berhasil merebut kota Sidoarjo. Bukan hanya wilayah Sidoarjo, militer Belanda juga berhasil mendaratkan pasukannya di pantai Pasir Putih Situbondo. Esok harinya, pada tanggal 22 Juli 1947, Brigade 10 berhasil menguasai pertahanan militer Indonesia di wilayah Porong. Kala itu, pasukan Divisi 7 Untung Suropati di bawah pimpinan Maijen Imam Sujai tidak mampu menahan gempuran militer Belanda. Dan pada tanggal 23 Juli 1947, Brigade 10 Kenil Belanda akhirnya telah sampai ke daerah Lawang yang merupakan pintu masuknya wilayah Malang, Jawa Timur.
Dalam lintasan sejarah dari berbagai wilayah di Jawa Timur yang telah berhasil dikuasai oleh militer Belanda, penyerbuan militer Belanda ke kota Malang dengan menggunakan kode produk Zuid atau produk selatan menjadi operasi terberat yang dilakukan oleh Belanda. Karena di sepanjang jalan kota Malang terdapat benteng-benteng pertahanan militer Indonesia, termasuk barikade-barikade dan perangkap tank. Selain itu, wilayah Malang yang saat itu di bawah Komando Resimen 38 pimpinan Kolonel Hamid Rusdi membuat siasat dengan membumi hanguskan atau membakar semua bangunan yang ada di wilayah Malang. Kala itu, sebelum Belanda datang ke kota Malang dengan menaiki mobil jeep, Kolonel Hamid Rusdi berkeliling kota dan memerintahkan seluruh rakyat untuk membumi hanguskan bangunan-bangunan Belanda di wilayah Malang. Siasat ini dilakukan agar Belanda tidak dapat menggunakan berbagai aset yang berada di wilayah Malang. Karena seruan Kolonel Hamid Rusdi untuk membakar dan membumi hanguskan wilayah Malang, akhirnya hampir seluruh warga Malang dari berbagai golongan turut berpartisipasi dalam siasat bumi hangus Malang atau yang dikenal dengan siasat Malang Lautan Api. Kala itu, hanya dalam hitungan waktu 1 kali 24 jam, mulai tanggal 22 Juli dini hari hingga tanggal 23 Juli 1947, para pejuang dan arek-arek Malang berhasil membakar semua bangunan yang ada di wilayah Malang hingga tidak tersisa. Oleh karena itu, setelah wilayah Malang berhasil dibumi hanguskan, banyak warga sipil yang mengungsi ke daerah Malang bagian barat seperti daerah Tumpang, Wajak, Turen, Gondang Legi, Pakisaji, hingga ke Blitar. Namun, tidak semua warga sipil pergi mengungsi. Sebagian besar tetap tinggal dan melakukan gerilya di wilayah Malang untuk melawan Belanda. Para gerilyawan arek-arek Malang yang melawan Belanda di wilayah Malang ini dikenal dengan pasukan GRK atau Gerilya Rakyat Kota. Pasukan GRK yang merupakan pasukan gabungan dari seluruh daerah di wilayah Malang bergerak untuk melawan pasukan Belanda dengan cara gerilya. Yang dilakukan oleh para pejuang arek-arek Malang untuk mengelabui Belanda, para pejuang GRK membuat kode rahasia yang hanya diketahui oleh para pejuang saja. Salah satu ulama pengasuh pesantren Miftahul Huda Malang, Kiai Yahya misalnya, dalam tugasnya beliau menjadi intelijen dengan membuat sandi-sandi rahasia untuk kelancaran komunikasi. Kode-kode rahasia atau kode penting yang lahir pada masa agresi militer Belanda pertama ini merupakan satu-satunya yang paling melekat di wilayah Malang sampai saat ini. Kode itu merupakan kode dengan bahasa kebalikan seperti datang menjadi ngatat, pergi menjadi igrep, serbu menjadi ubser, dan lain sebagainya. Kode yang dikenal dengan bahasa walian ala Malang dengan membalikan bahasa ini menjadi kode rahasia para pejuang gerilya arek-arek Malang untuk mengelabui musuh, termasuk mengelabui Belanda. Namun, walaupun dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para pejuang gerilya karena kalah dalam persenjataan, pada tanggal 31 Juli 1947, pasukan Belanda berhasil memukul mundur arek-arek Malang dan berhasil memasuki wilayah Malang. Walaupun militer Belanda telah berhasil menembus dan menguasai wilayah Malang, dengan semangat juang arek-arek Malang, mereka masih terus mengadakan perlawanan untuk mempertahankan wilayah Malang. Dari perlawanan para pejuang Malang yang melakukan gerilya pasca Belanda berhasil menguasai kota Malang,
satu-satunya pertempuran paling frontal yang terjadi di wilayah Malang, yakni pertempuran antara pasukan Kenil Belanda dengan pasukan Trip atau Tentara Republik Indonesia Pelajar Wilayah Malang. Kala itu, Tentara Republik Indonesia Pelajar dari Brigade 17 Batalion 5000 ini tetap bertahan di sekitar Jalan Salak, Malang. Pada tanggal 31 Juli 1947 misalnya, setelah Belanda menguasai wilayah Malang, pasukan Trip melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda di lapangan pacuan kuda betek hingga ke Jalan Salak. Pertempuran yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam ini, pasukan Trip menyerang dengan senjata seadanya. Namun, naas, militer Belanda yang dengan persenjataan yang lengkap tak tanggung-tanggung melawan dan menghabisi pasukan Trip. Kekuatan yang tak sebanding ini membuat pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar kewalahan. Bahkan, pasukan Trip yang melakukan perlawanan di Jalan Salak kala itu sebagian dilindas dengan menggunakan tank oleh pasukan Belanda. Sementara itu, Komandan Trip Brigade 17 Batalion 5000 Susanto juga ikut gugur dalam pertempuran ini. Perlawanan yang dilakukan oleh Tentara Pelajar Republik Indonesia atau Trip ini membuat 34 pejuang Tentara Republik Indonesia Pelajar Wilayah Malang gugur dengan hormat. Sementara pasukan Trip yang masih selamat dan mengalami luka-luka harus menjadi tawanan tentara Belanda. Dan setelah pertempuran berakhir, 34 pejuang yang gugur termasuk Komandan Susanto dimakamkan dalam satu lubang. Pertempuran sekumpulan anak muda ini menjadi titik balik perlawanan terhadap Belanda di Malang dengan cara gerilya. Hal ini dilakukan selama agresi militer Belanda pertama berakhir hingga tanggal 5 Agustus 1947. Seiring berjalannya waktu, setelah agresi militer Belanda pertama berakhir pada tanggal 5 Agustus 1947, pihak Indonesia dengan Belanda mengadakan perundingan di atas kapal Renville atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Renville. Hasil perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook atau garis status quo. Garis Van Mook mengambil nama dari Hubertus Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis Van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari Perjanjian Renville. Sebagai konsekuensinya, tentara Indonesia harus meninggalkan daerah-daerah yang strategis karena daerah tersebut menjadi kekuasaan Belanda. Selain itu, Indonesia mengalami blokade ekonomi. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia, termasuk wilayah Kota Malang yang menjadi wilayah milik Belanda. Namun, walaupun perjanjian yang merugikan wilayah Indonesia termasuk wilayah Malang yang menjadi milik Belanda, perlawanan para pejuang arek-arek Malang tetap dilakukan. Para pejuang kembali menyelundup masuk ke kota Malang seperti pasukan yang dipimpin Samsul Islam, yang mana pasukannya menyusup melalui Pasuruan. Sementara itu, pasukan yang dipimpin Abdul Syarif menyusup melalui Probolinggo. Kemudian, Kompi Kiai Ilyas dan Kompi Suwanda menyusup lewat Lumajang. Serta pasukan dari Brigade 3 dan 4 Seruji juga masuk melalui Tempur Sari. Mereka, para pejuang arek-arek Malang, kian gencar terus melakukan perlawanan melawan pasukan Belanda dengan cara gerilya hingga berakhirnya agresi militer Belanda pada tahun 1949.